Ya, baik, mari kita bertemu lagi dalam statistika inferensi. Kali ini kita akan belajar mengenai percobaan faktorial atau dua maupun lebih faktor. Nah, rancangan faktorial itu ada dua ya. Ada rancangan dwifaktor atau faktorial A kali B, dan rancangan trifaktor atau A kali B kali C. Untuk model 2 atau model pengaruh acak dan memilih ukuran sampel kita bahas di sesi selanjutnya. Nah, apa sih percobaan faktorial? Percobaan faktorial merupakan percobaan yang mencoba dua faktor atau lebih, ya kata kuncinya ini. Dan masing-masing faktor terdiri atas dua level atau lebih, di mana semua taraf atau level setiap faktor dikombinasikan menjadi kombinasi perlakuan. Tujuan dari percobaan faktorial adalah untuk melihat interaksi. Kata kuncinya adalah dua faktor atau lebih, dan ada interaksi antar faktor yang kita cobakan. Keuntungan dari percobaan faktorial adalah semua unit percobaan dalam mengevaluasi pengaruh dari setiap faktor itu akan terlihat. Ya, jadi semuanya digunakan, semua unit percobaannya. Interaksinya antar faktor dapat diduga. Ya, ini adalah yang keuntungan kita menggunakan faktorial, adanya pengaruh interaksi yang dapat diduga. Kemudian ruang lingkup pengambilan kesimpulannya luas. Banyak sekali hipotesis yang bisa kita uji di dalam analisis faktorial ini. Kerugiannya, analisisnya menjadi kompleks dan panjang. Makin banyak faktor yang diteliti, maka kombinasi perlakuan atau unit percobaannya akan semakin banyak juga. Kemudian terdapat kesulitan dalam menyediakan suatu percobaan yang homogen. Ya, kalau RBSL kemarin kan heterogen, kalau ini ada unit-unit yang harus dikontrol, harus homogen keragamannya. Kemudian interaksi lebih dari dua faktor agak sulit untuk menginterpretasikan, tapi tidak masalah ya. Nah, terdapat tiga macam perlakuan yang dapat mempengaruhi hasil percobaan faktorial, yaitu pengaruh sederhana, merupakan pengaruh dari satu faktor terhadap level-level faktor lain. Jadi contohnya pupuk dan tahun, maka pupuk itu mempengaruhi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, itu disebut sebagai pengaruh sederhana. Kalau pengaruh utama menunjukkan apakah taraf-taraf suatu faktor tertentu nyata atau tidak pada semua kondisi taraf faktor yang lain. Sedangkan pengaruh interaksi adalah hubungan atau kebergantungan suatu faktor terhadap level tertentu faktor lain. Nah, rancangan faktorial dwifaktor itu modelnya seperti ini. Jadi ada grand min ya, kemudian di sini adalah pengaruh faktor pertama ditambah pengaruh faktor kedua ditambah interaksi. Nah, inilah yang disebut sebagai interaksi antara faktor A dan B. Pastinya di setiap percobaan mengandung error. Ya. Lambangnya itu tadi ya, jadi alfa I adalah pengaruh faktor A, beta itu pengaruh faktor B, alfa beta itu interaksinya. Ya, tabelnya seperti ini kurang lebih untuk faktorial A kali B. Ya, sumber keragamannya ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada perlakuan, kemudian faktor A, faktor B, dan interaksinya, galat, dan total. Derajat bebasnya adalah ini, banyak dari level perlakuan dikali level perlakuan B dikali dengan A kali B saja ya, A kali B di min 1. Nah, untuk yang A berarti A min 1, untuk yang B, B min 1, untuk yang A kali B ya A min 1, B min 1, galat itu A kali B dikali N min 1. Di sini adalah NAB min 1. Nah, jumlah kuadratnya pastinya ada sebanyak sumber keragamannya ya, ada 6 di sini. Jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat faktor A, jumlah kuadrat faktor B, jumlah kuadrat faktor interaksi AB, dan jumlah kuadrat galat serta jumlah kuadrat total. Nah, ini contohnya. Misal di sini adalah data laju pembakaran bahan bakar berdasarkan sistem rudal dan jenis bahan bakarnya.
Nah, jika di sini lajunya yang diukur, maka laju dari sistem rudal pertama dengan jenis bahan pertama itu adalah 34. Laju pembakaran jenis bahan bakar ketiga dengan sistem rudal 2 itu adalah 28,7. Dan dilihat di sini masing-masing ada 2 kali ulangan ya, atau melakukan duplo pada setiap interaksi atau kombinasi perlakuan. Gunakan taraf keberartian 5% untuk menguji adanya perbedaan laju pembakaran yang digunakan ya pada rudal yang berlainan. Kemudian yang kedua, pada jenis bahan bakar dan apakah ada interaksi antara sistem rudal dengan jenis bahan bakar. Nah, di sini yang perlu dilakukan adalah membuat tabel jumlah dari masing-masing level perlakuan yang 2 ini tadi. Ya, jadi 34 ditambah 32,7 itu nanti akan menghasilkan 66,7 ya. Kemudian untuk yang kombinasi kedua 30,1 ditambah 32,8 itu akan menghasilkan 62,9 dan seterusnya, silahkan dihitung sampai terakhir di sini totalnya adalah 57,9. Nah, setelah itu dilakukan, maka yang selanjutnya adalah kita menghitung total dari sistem rudal ya, data sistem rudal ini jumlahnya 244. Di sini jumlahnya 237,4, di sini jumlahnya 228,8. Nah, ke bawah juga di sini jumlahnya 189,6, 179,1, 170,3 dan 171,2. Nah, untuk faktor koreksi itu adalah dari total ini semua, kita total dulu hasilnya 710,2 ya. Ya, kuadrat dibagi dengan 2 itu adalah N-nya tadi atau replikasinya, 3 itu adalah sistem rudalnya, dan 4 itu adalah bahan bakarnya. Faktor koreksinya nanti akan menghasilkan 21.000,018 tadi. Ini akan menghasilkan 21.016 ya. Oke, nah untuk JK total akan menghasilkan 91,68. Nah, untuk JK ya, JKA, JKB, JKAB ya, kemudian JKG dan JKT. Di mana JKT tadi itu adalah ini 91,68. Oke, untuk JKA berarti kita menghitung dari yang ini ya, 244 kuadrat ditambah 237,4 kuadrat ditambah 28,8 kuadrat dibagi, tadi ada berapa data? 4, dikurangi faktor koreksinya. Oke, di situ akan menghasilkan 14,52. Oke, 14,52. Dan jenis bahan bakar itu berarti dari total yang ini ya. 9,6 dikuadratkan ditambah 179,1 dikuadratkan ditambah 170,3 dikuadratkan ditambah 171,2 dikuadratkan dibagi kurangi faktor koreksi, itu akan menghasilkan 40,08. Dan JK interaksi akan menghasilkan, dari mana JK interaksi? JK interaksi itu didapatkan dari yang ini tadi ya, dikuadratkan tapi dibagi 2 ya. Ya, itu tadi dikuadratkan tapi dibagi 2. Oke, JK total itu didapatkan dari data asli. Ya, jadi data aslinya ya 34 kuadrat, ya 32,7 kuadrat. Ya, kemudian
Ya, ini dikuadratkan semua ya. Setelah dikuadratkan nanti dijumlah. Jadi ada sebanyak 3 kali 4 kali 2 data yang dijumlah kuadratkan. Ya, di sini dimulai dari 34 kuadrat. Kemudian 32,7 sampai 29,1. Oke. Nah, dikurangi faktor koreksi. Nah, itulah tadi yang menghasilkan 91,68. Ya, benar tapi jumlahnya ya. Oke, 91,68. Nah, sedangkan untuk yang ini dikuadratkan dibagi 2 itu adalah JK interaksi. Ya, JK interaksi itu adalah 66,7 kuadrat dan seterusnya sampai 57,9 kuadrat dibagi 2 dikurangi faktor koreksi. Ya. Oke, nah jumlah kuadrat interaksinya ada 22,17 dengan galatnya ya ini dikurangi menjadi 14,91. Derajat bebasnya untuk rudalnya ada 3. Berarti di sini 3-1 2, bahan bakarnya ada 4, berarti di sini 3. Kemudian galatnya atau ini dulu ya. Ada 24 kurang 1 23 datanya. Kemudian untuk interaksi 2 kali 3. Nah, ini sisanya adalah bisa dikurangi ya. 23 kurangi 11 sama dengan 12. Rataan kuadrat atau kuadrat tengah sama seperti sebelumnya. JK dibagi derajat bebas. Ya, di sini 7,26, di sini 13,36, di sini 3,7, di sini 1,24. F hitung ada 3 nanti. Yaitu untuk F hitung sistem rudal adalah 7,26 dibagi 1,24 karena galatnya ya. 13,36 dibagi 1,24, 3,7 dibagi 1,24. Nah, maka di sini akan menghasilkan F hitung 5,85, 10,77 dan 2,98. Apa sih yang dihipotesiskan? Yang pertama adalah bahwa sistem rudal itu tidak berpengaruh terhadap laju pembakaran dan sistem rudal berpengaruh terhadap laju pembakaran. Nah, F hitung ini dibandingkan dengan F tabel, di mana F tabel pertama yaitu F 0,05 derajat bebas 2 dan 6. Ya. Maka di sini keputusannya, silakan lihat di tabel, keputusannya nanti adalah tolak H0. Kenapa? Karena F hitung lebih besar daripada F tabel. Uji yang kedua adalah bahwa jenis bahan bakar tidak mempengaruhi laju pembakaran dan jenis bahan bakar mempengaruhi laju pembakaran. Silakan dilihat ini dibandingkan dengan F 0,05 derajat bebas 36. Di sini juga tolak H0. Dan untuk interaksi ya alfa B IJ sama dengan 0. H1-nya interaksi mempengaruhi laju pembakaran, maka dilihat dari F hitung ini dibandingkan dengan F6 tadi 2,12 ya. 2,12 ini 3,12 ini 6,12. Ya, di sini nanti akan terima H0 ya, terima H0 karena F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Oke, itu tadi yang 2 faktor. Nah, untuk yang 3 faktor, maka ada 3 perlakuan di sini ya, yang disebut dengan perlakuan pertama atau A, perlakuan kedua atau B, dan perlakuan ketiga atau C. Nah, untuk faktorial A kali B ada 3 pengaruh ya tadi, A, B atau interaksi. Kalau A, B, C ada 7. Kenapa? Karena selain A, B, C sudah 3 ya. Nah, interaksi yang lain itu adalah A dengan B, A dengan C, B dengan C. Kemudian itu interaksi ya. Kemudian
interaksi 3 faktor yaitu A, B, C. Jadi totalnya ada 7 pengaruh atau 7 hipotesis. Modelnya seperti ini ya. Ada A, B, interaksi 2, dan interaksi 3. Oke, ini keterangannya. Ini tabel ANOVA-nya ya. Ada sumber keragamannya 7 tadi ditambah galat dan total. Ya, ini derajat bebasnya. Ya. Oke, ini derajat bebas. Nah, ini jumlah kuadratnya, cara menghitungnya seperti ini. Ya. Oke, nah ini contoh datanya. Ya, contoh data. Jadi kalau di penelitian yang di industri itu memang biasanya datanya begini ya. Di sini adalah data lama pembuatan kursi plastik dengan 3 perlakuan, yaitu dilihat holding time-nya, injection time, dan cooling time-nya. Dan masing-masing diulang, tidak diulang ya. Ini sebenarnya 1 kali semuanya. Ya. Di sini dicari total juga dicari rata-rata. Ya, moga kalian bisa baca ya tabelnya. Jadi maksudnya di sini gini. Oh sorry, ulangannya ada 3 juga ya ternyata. Ya, di sini ulangannya ada 3. Ya, jadi untuk kursi yang dibuat dengan holding time 3 detik, injection time 15 detik, dan cooling time 37 detik. Itu dicoba 3 kali. Untuk yang percobaan pertama menghasilkan total waktu pembuatan kursi itu adalah 54,33. Dicoba lagi dengan kombinasi yang sama menghasilkan 54,37. Dicoba lagi menghasilkan 54,3. Nah, begitu juga dengan yang holding time-nya 3,5 detik, injection time-nya 17 detik, cooling time-nya 41 detik, dicoba 3 kali. Pertama dapat 58,81, kedua dapat 58,94, ketiga dapat 58,81 lagi. Oke, nah ini hipotesisnya ada 7 ya. Paling sedikit kalau A-nya tadi holding ya, holdingnya berpengaruh ya. Kalau yang kedua berarti kita nguji injection time, yang ketiga kita nguji cooling time, yang keempat kita nguji interaksi antara holding dan injection, kelima kita nguji antara holding dengan cooling, keenam kita nguji antara injection dengan cooling, ketujuh kita nguji antara interaksi ketiga faktor itu, holding, cooling, dan injectionnya. Oke, cara perhitungan manualnya lumayan kompleks ya. Kita harus menyederhanakan tabelnya menjadi tabel total. Ya, yang 3 perlakuan tadi ini ditotal dulu seperti yang tadi ya. Ini ditotal, membuat tabel 2 arah seperti ini ya, antara holding, injection dengan cooling. Nah, di sini kita akan bisa menghitung JKA, JKB, dan JKAB. Ya, caranya sama seperti tadi. Nah, kalau yang faktor 2 arah A dan C, maka di sini antara holding dan cooling saja. Ya, yang injectionnya ditambahkan datanya. Oke, di situ nanti kita bisa menghitung interaksi antara AC. Ya, kalau tabel 2 arah BC berarti nanti kita menghitung JKBC. Ya, dan JKABC juga bisa dari situ. Oke, ini tabel terakhirnya ya. Tabel terakhirnya itu menyatakan bahwa ya, yang berpengaruh signifikan atau yang mempengaruhi proses itu ternyata masing-masing ya. Holding mempengaruhi, injection mempengaruhi, cooling mempengaruhi. Namun pada interaksi yang lebih dari F tabelnya itu hanya interaksi antara holding dengan cooling. Lainnya itu tidak berpengaruh gitu ya. Nah, itu keputusannya berarti untuk faktor holding time tolak H0 dapat disimpulkan faktor holding time berpengaruh nyata terhadap waktu siklus pembuatan kursi plastik. Untuk yang injection juga gitu, untuk yang cooling juga gitu. Nah, untuk yang interaksi time dan injection itu tidak berpengaruh, holding dan cooling tidak berpengaruh. Ya. Berpengaruh ya. Tolak H0. Untuk yang injection dan cooling itu yang tidak berpengaruh atau terima H0. Nah, dan ketiganya juga tidak berpengaruh. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.